Shalom saudaraku. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di GBI Sungai Yordan. Saya yakin dan percaya kita semua di sini punya wajah-wajah yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Sebab orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia selalu dekat sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, dia selalu mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Baik saudaraku, sebentar sebelum kita beribadah bersama-sama, nanti saya mohon dengan hormat Bapak Daniel Amran akan membawakan kita ke dalam doa pembukaan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi ini, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan, kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul tempat ini dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami diberi nafas hidup, kami bersyukur untuk keluarga yang Kau berikan, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami, Engkau berkati setiap kami yang hadir tempat ini. Ketika kami datang, kami membawa sukacita kepadamu Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan. Dan kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi kami setiap yang ambil bagian dalam pelayanan tempat ini. Kami berdoa untuk WL, singer, pemusik, tamborin, mulmet, semuanya kamera, semua asyir Tuhan. Yang ambil bagian pada ibadah pagi ini. Engkau berkati, biarlah mereka melayani dengan penuh sukacita. Dan mereka melayani sepenuhnya untuk Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami membuka ibadah pagi ini Tuhan di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah. Dan kami percaya Tuhan Engkau beracara di tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang antusias di dalam Tuhan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Siap memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini saudaraku? Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan hari ini. Kita siapkan penyembahan kita yang terbaik hanya buat Tuhan hari ini. Tuhan, inilah waktumu Engkau melawat setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Bapa beracaralah hari ini Bapa. Urapi setiap kami satu persatu tanpa terkecuali. Biar Tuhan Yesus Engkau menyegarkan roh kami. Engkau membangkitkan roh yang ada di dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau nyata di tempat ini Yesus. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah
Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Engkau kudus Tuhan Yesus, surga bumi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Angkat suaramu, kudus. Yes. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita semua sembah Dia. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terpuji nama-Mu Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya, oh haleluya. Ya rakara manasiki, ya rakara bada 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 bada. Oh ya rakara manasiki, ya rakara bada 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 bada. Semua sama-sama katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau kudus Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, kuduslah Engkau Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan,
Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Yesus Tuhan. Amin. Oh. Selamanya Yesus kami mau menyembahmu Tuhan. Angkat suaramu, katakan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahan. Katakan, jiwaku tenang di hadiratmu, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Sekali lagi, bawaku erat di hadiratmu, bawaku erat di hadiratmu. Amin. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Katakan, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya ku menyembahmu.
yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami siap bersorak buat Engkau Tuhan. Kami siap mengelu-elukan Yesus Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Saatnya saudara semua beranjak dari tempat dudukmu. Katakan shalom ke kiri ke kanan. Ke depan ke belakang katakan. Engkau luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Kuasa yang dahsyat. Kuasa Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata, yes, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, amin. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Dengan imanmu katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Tepuk tangannya di atas kepala kita buat Tuhan. Ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama semuanya katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup sekali lagi, jemaat saja katakan. Amin. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat mengalir. Semua katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Tepuk tangannya bisa lebih antusias lagi buat Tuhan kita. Percaya ada kuasa di atas puji-pujian kita, amin. Mau lebih lagi bersorak buat Tuhan, katakan amin.
Namamu berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa memberikan keselamatan dan kemenangan. Oh. Yeah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Wow, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Hey. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Dia Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Hanya ada satu kuasa, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Siapa namanya saudaraku? Siapa namanya saudaraku? Yuk sama-sama katakan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Sekali lagi katakan. Oh. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi. Ada kuasa dalam nama. Oh, haleluya.
Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Inilah saatnya kami duduk diam buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku.
Yesus yang ku andalkan, hanya kau, Yesus yang ku andalkan, hanya kau, Yesus yang ku andalkan. Sama-sama. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Saya jemput semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Lebih lagi katakan, Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kita tetap berdiri, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Kami kalau diberi kesempatan sampai hari ini untuk kami beribadah dan kami bisa memuji, mengagungkan Engkau, kami sadar Tuhan bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami menyadari juga Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami bisa melakukan semuanya ini. Karena Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara hidup kami. Sehingga kami masih diberi kesempatan ya Tuhan, untuk kami beribadah. Dan juga saat ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu akan terang kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menerangi setiap hati kami, supaya kami beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan-Mu yang nampak pada wajah Kristus. Sehingga kami disingkapkan Tuhan, segala selubung yang menutupi mata hati kami dibukakan Tuhan, supaya kami mengerti akan panggilan Tuhan, yang rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, sehingga hamba dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Kami dilepaskan, kami disadari Tuhan, sehingga hidup kami kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi suatu kerinduan kami Tuhan. Sehingga kami mencapai satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan pada kami melalui hamba-Mu ini, dan kuasa Roh Kudus bekerja saat ini di tempat ini. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa mengganggu kami. Ada perlindungan, ada kuasa darah Yesus atas ibadah ini. Sehingga waktu dan tempat ini hanya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk Bro Fayun, untuk teman-teman pemusik, para singer yang telah melayani kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tak terasa nih sudah setahun kembali saya diberi kesempatan untuk berdiri di depan saudara-saudara. Ada amin? Biasanya Bro Acung nih yang selalu, waduh, lu udah setahun ini diberi kesempatan untuk khotbah gitu. Nggak usah saya perkenalkan nama saya lagi ya. Yang saudara-saudara tahu saya ini adalah pendeta Kiki Cahyadi katanya. Itu Kiki Cahyadi adalah koko saya adiknya. Oke, kita mulai baca dari kitab Yesaya 42 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di sini jelas bahwa Tuhan menuliskan tentang kita sebagai ciptaannya. Tuhan itu adalah pencipta kita. Di situ dikatakan bahwa Dia menciptakan langit dan membentangkannya, menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas. Perhatikan ya, yang memberikan nafas dan nyawa kepada kita yang hidup di atasnya, di atas bumi ini. Kemudian ayat berikutnya bahwa Tuhan tuh memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Jadi ada maksudnya. Setiap kita pribadi, kalau kita bisa hadir di gereja GBI Sungai Yordan, itu adalah panggilan. Termasuk saya nih. Kalau saya bisa berdiri di sini, ini adalah anugerah. Saya nggak pernah terpikirkan loh, kalau saya bisa menjadi salah satu bagian untuk pertama kadif pastoral ya di gereja ini. Dan kemudian saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya ada hitungan beberapa kali saya berdiri di tempat ini. Jadi jam terbangnya belum tinggi. Nah, ini saya meyakini ya bahwa panggilan masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Tadi kalau Bro Fayun yang memimpin kita, dia seorang worship leader. Dan kita mungkin nggak bisa sama seperti Bro Fayun atau teman-teman yang lain pemusik. Masing-masing panggilan itu berbeda-beda. Tapi itu ada panggilan, bukan hanya kita mau diselamatkan untuk nanti kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi ada satu tugas yang Tuhan akan tetapkan bagi kita semua. Kalau di dalam Filipi 2 ayat 12 itu, tugas yang kita harus kerjakan yaitu takut dan gentar. Jadi bukan hanya kita dipanggil, terus kita tunggu waktu kapan kita akan dipanggil untuk masuk dalam kerajaan sorga atau kita sudah mengakhiri hidup ini, bukan seperti itu. Tapi ada tugas yang harus dikerjakan dalam kita selama menjalani hidup di bumi ini atau di dunia ini. Kita tidak bisa santai-santai aja atau kita hanya mau-maunya kita saja. Saya akan gambarkan seperti umat Israel ya, yang gampang aja. Umat Israel itu kan dia dari tanah perbudakan di tanah Mesir, dia dibawa keluar dari tanah perbudakan karena dia berdoa, karena dia merasa hidupnya tidak nyaman atau menderita di tanah Mesir itu. Karena dia diperbudak. Kalau orang yang menjadi seorang budak itu, dia tidak bisa melakukan bebas dalam hidupnya. Karena ada tuan yang membelinya dia. Makanya dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh
tuannya itu. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Menuju kemana? Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hidup kita tuh sama. Kita sementara hidup di dunia ini, kita menjalani hidup ini, kita akan dijanjikan bahwa kita akan masuk di dalam tanah perjanjian yaitu sorga. Tapi masih ada perjalanan waktu nih. Apakah dalam menjalani hidup ini kita dengan takut dan gentar seperti yang di firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 24 yang mengatakan barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan ayat 25 jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita tidak bisa melakukan semau-maunya kita. Banyak orang yang berpikir, kan saya punya banyak uang, saya punya usaha, dan kita punya segala sesuatu misalnya seperti itu. Dan saya bebas untuk melakukan apa saja. Tidak seperti itu. Kalau kata firman Tuhan itu tadi dikatakan ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya dipercayakan oleh gereja ini, oleh Pagem, menjadi kadif pastoral. Salah satunya membawai pelayanan kedukaan. Jujur bicara nih ya, kalau pada waktu itu masih ada Pak Arwin, saya hanya membantu di dalam tim kedukaan ini. Jadi kalau misalnya jemaat ada yang meninggal, kita bergerak turun untuk melayani. Pada waktu itu bersama dengan Pak Arwin, Bang Charles dan Bu Eli. Nah, saya selalu tuh nggak mau untuk dijadwal atau diberikan tugas untuk khotbah. Saya kasih Parwin, selalu kasih Parwin. Saya nggak mau, saya paling main musik aja, main gitar. Tapi setelah Pak Arwin udah nggak berdaya, sudah lanjut usia, udah jalan juga susah, perutnya kecil. Pak Arwin denger nggak ya? Nah, setelah itu mau nggak mau saya dipaksa untuk maju. Tapi saya bersyukur loh dengan kejadian itu, yaitu melatih untuk saya tampil di depan orang yang saya nggak kenal. Mungkin kalau di ibadah ini saya kenal ada beberapa, nggak semua lah ya, tapi kenal lah ya. Tapi kalau di sana dengan orang keluarga yang nggak kenal itu pengaruh. Tapi saya bersyukur dilatih, didorong atau dipaksa gitu. Mau nggak mau layanin. Nah seperti itu. Dan akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ada beberapa ayat ya yang mengatakan begini. Bahwa dicoba di Ibrani 9 ayat 27 dan 28 itu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah di sini jelas bahwa setiap kita ini hidup hanya satu kali. Sesudah itu dihakimi. Dan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, itu akan dipertanggungjawabkan. Apa yang selama kita hidup di dunia ini, yang kita lakukan. Sekarang ini ya, di mana-mana, kalau kita mengendarai mobil atau motor, itu kita nggak bisa sembarangan terobos, misalnya lampu merah. Atau mungkin kita berlawanan arah gitu. Itu CCTV di mana-mana. Ini belum lama teman saya sampai berapa juta ya. Nggak dikirimin suratnya. Tapi pada waktu dia perpanjang STNK,
dia harus bayar pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Itu CCTV yang ada di mana-mana di jalan. Padahal itu dia dekat rumahnya. Dan dia harus bayar, kalau nggak bayar itu STNK tidak bisa diperpanjang. Demikian juga hidup kita. Hidup kita itu ada CCTV Tuhan. Itu di Ibrani 6 ayat 16 kalau nggak salah itu yang mengatakan bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Yang mengawasi orang jahat dan orang baik. Sorry saya lupa di ayat 15 atau 14 ya. Nah itu jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat ya. Di Amsal ya, sorry bukan Ibrani, Amsal. Jadi itu mengawasi kita, jadi hati-hati saudara. Dan firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8 juga mengatakan begini, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan pikir kita punya segala sesuatu atau kita punya power atau kita punya posisi yang wewenangnya tinggi, itu kita bebas melakukan segala sesuatu. Hati-hati. Ini yang mengatakan bukan saya loh. Yosua 1 ayat 8 itu mengatakan bahwa jangan engkau lupa. Padahal seringkali ini manusia nih ya cenderung pelupa. Termasuk saya nih baru umur 26-nya sudah lupa. Terbalik maksudnya. Ya om ya, om ini kemarin juga ada ngomong nih, saya sering disuntik berobat ke dokter untuk jangan kesehatannya dan supaya daya ingatnya lebih kuat itu. Nah itu tuh seringkali kita pelupa. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan, hati-hati. Nah kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Kita bertindak hati-hati, perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Saya akan tunjukkan contoh ya yang beruntung itu ya. Ada salah satu penyamun yang yang dihukum disalibkan yang bersamaan dengan Tuhan Yesus. Nah posisinya saya nggak tahu persisnya yang di mana. Jadi di sebelah kiri Tuhan Yesus itu ada seorang penyamun dan sebelah kanannya ada seorang penyamun yang dihukum. Nah salah satunya itu dia beruntung. Dia menyadari akan segala perbuatannya selama dia menjadi seorang penjahat. Manusia yang lamanya. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapat hukuman, disalibkan, di situ salah satunya dia menyadari akan keberadaannya. Nah hidup kita tuh harusnya begitu. Kita harus sadar nih siapa saya ini. Kita ini sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus tuh sudah disalibkan. April kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari minggunya, memperingati dan hari minggunya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah dengan kematian itu, Tuhan tuh mau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita sadari akan kehidupan kita yang tidak berkenan. Kita tanggalkan itu. Nah tujuannya itu yang tadi yang seperti yang Tuhan mau ya. Nah saya kembali lagi seperti yang penyamun ini. Dan salah satunya ada seorang yang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, menghujat Tuhan. Katanya begini, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu menghujat. Firman Tuhan yang menulis itu menghujat Tuhan. Dia menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan. Tapi dia bisa berkata gitu, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang lagi ini dia menegur dia. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat ada yang salah. Kemudian dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Kita lihat contoh ini ya. Ini memang sepertinya biasa saja gitu. Tetapi ini yang saya ngalamin di dalam pelayanan pastoral, yaitu salah satunya pelayanan kedukaan. Itu penting banget. Karena akhir hidup kita itu, kita tidak ada yang tahu kapan waktunya kita akan mengakhiri hidup kita. Seperti yang belum lama nih, tanggal berapa ya? Akhir April itu, kalau nggak salah tanggal 27 April ya. Itu ada salah satu anggota DPRD PDI Perjuangan ya. Lagi mengadakan acara halal bihalal. Dan dia memberikan kata sambutan. Dan tiba-tiba dia jatuh nyungsep. Dan saat itu dia sudah meninggal. Umurnya baru 48. Siapa yang tahu bahwa dia bisa hanya mencapai umurnya 48. Padahal di dalam kitab Mazmur 90 ayat 10 itu bahwa masa hidup kita itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan. Jadi dalam hidup kita itu tidak ada yang kita bisa banggakan. Walaupun hidup kita ini penuh dengan segala sesuatunya ya. Kalau kita tidak melakukan buat Tuhan, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan bahwa di dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8, hati-hati saudara terhadap hidup kita ini. Jangan kita hanya melakukan untuk kepentingan sendiri. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 mengatakan begini, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hati-hati saudara, baik dengan mulut, dengan sikap, dengan pikiran, kita harus hati-hati. Karena itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu ada mata Tuhan yang melihat di segala tempat. Jadi kita tidak bisa sembarangan bisa melakukan apa saja gitu. Baik terhadap istri, baik terhadap suami, ini hati-hati dengan mulutnya. Karena itu akan terekam semuanya. Kembali lagi seperti yang tadi yang saya katakan bahwa di mana-mana nih di jalan nih ada CCTV. Itu terekam. Nah, mata Tuhan tuh berkuasa, ada di sorga, bisa melihat kita apa yang kita lakukan. Makanya kita harus hati-hati. Kita belajar untuk tanya Tuhan. Segala sesuatu yang apa yang kita lakukan, jangan berdasarkan pengalaman, pengetahuan kita, apa yang kita sudah pelajari, jangan seperti itu. Tapi kita segala sesuatu tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak kita melakukan ini itu? Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu di mata Tuhan tuh nol. Saya buktikan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Padahal kalau dilihat dari ayat 22-nya itu ya, yang mengatakan bahwa bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu juga? Dan bukankah aku sudah banyak melakukan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah di sini jelas sekali ya bahwa di dalam Yesaya 42 ayat 5 dan 8 yang tadi baru saja kita baca itu, tujuan kita itu, tujuan Tuhan maksudnya, memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Artinya itu bisa juga bahwa kita selama ini percaya kepada Tuhan Yesus, itu selamat. Memang janji Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, karena dengan hati orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati dan diselamatkan. Sebab dengan hati, ayat 10 ini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu memang janji Tuhan.
Tapi bukan berarti kita melakukan ini, itu sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan, itu tidak jamin bahwa kita akan diselamatkan. Sama seperti juga dengan pengalaman yang umat Israel pada waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, dalam perjalanan di padang gurun, seringkali dia memberontak dan melihat ke belakang. Akhirnya dia tidak sampai. Umat Israel berapa banyak yang binasa. Demikian juga Tuhan. Saat ini kita hidup masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kembali lagi tadi yang saya, kalau seringkali dalam pelayanan kedukaan itu ya, saya menceritakan bagaimana pentingnya hidup ini. Supaya kita hidup berkenan. Karena manusia itu ditetapkan hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Dan tidak ada yang tahu kapan kita waktunya akan dipanggil. Jangan pikir kita masih muda, umur 30-an. Tapi bisa saja terjadi. Itu saja tadi yang saya sebutkan, seorang anggota DPR itu umurnya 48. Ya. Jadi pakailah waktu yang Tuhan berikan. Nah, ini tema khotbah saya tentang orang Kristen yang sejati. Nah, bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati? Saya coba ada 2 contoh yang saya akan berikan. Yang pertama itu tentang Abraham ya. Abraham ini dia dijanjikan dia akan di Kejadian 18 ayat 18 ya, Niko. Tolong dibuka ayatnya dulu. Ini janji Tuhan. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan untuk Abraham. Dia akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi secara logika, kalau dia untuk menjadi bangsa yang besar, dia harus punya keturunan nih. Melalui keturunannya ini, dia akan berkembang mempunyai anak dan cucunya. Sampai dia menjadi bangsa yang besar. Tetapi pada waktu itu, memang istrinya sudah umur 90 tahun. Abraham 100 tahun. Dan kayaknya secara logika kalau sekarang ini udah gak mungkin lah. Kita umur 40 tahun aja udah sulit untuk mendapatkan keturunan ya. Apalagi nih yang zaman-zaman dulu, zamannya Abraham itu yang masih umur 100 tahun tuh masih bisa, umur 90 tahun tuh Sarah masih bisa mempunyai seorang keturunan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu memang umur 90 tahun yang Tuhan janjikan dia mempunyai anak. Setelah dia mendapatkan anak itu diminta sama Tuhan. Di ayat yang sebelumnya, Niko tolong. Maksudnya yang di slide-nya. Nah ini yang Abraham menyerahkan Ishak ini ada ayatnya, tolong Niko. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini ceritanya bagaimana Tuhan berjanji untuk Abraham dia akan mempunyai seorang keturunan. Tapi pada waktu dia mendapatkan anak itu,
Ishak dan Tuhan minta. Coba ya saudara bayangkan ya, sesuatu yang berharga di dalam hidup saudara. Tiba-tiba Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini karena saya cerita tentang Abraham bagaimana masih mendengar suara Tuhan ya. Tapi kita juga sebenarnya bisa, kalau Tuhan mau bicara tuh bisa. Sekarang ini pada umumnya Tuhan tuh bicara melalui Alkitab yang kita baca. Atau kepekaan dari hati kita ya. Roh Kudus tuh bisa bicara mendorong untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang Tuhan suruh gitu. Apakah itu yang bisa kita lakukan? Sesuatu yang berharga gitu. Seperti Abraham. Dia mendapatkan anaknya aja sudah usia 90 tahun. Abraham 100 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham tuh tidak mikir-mikir loh. Dan tidak tanya-tanya lagi dengan orang. Dia lakukan dan dia bawa ke Gunung Moria dan dipersembahkan. Dan Tuhan tuh melihat akan kesungguhan hatinya, dia mengasihi Tuhan. Nah ini nih yang seringkali Tuhan tuh uji setiap kita nih. Banyak seringkali dalam kehidupan kita ini, Tuhan tuh mau uji. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Entah itu waktu, apa yang ada pada kita ini, yang Tuhan akan minta untuk dipersembahkan itu. Ada salah satu contoh lagi yang mengenai seorang janda miskin. Sebelumnya janda miskin ya Niko. Dia seorang janda miskin hanya mempunyai 2 keping. Tolong ayatnya dibuka. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Seluruh nafkahnya. Jadi jangan coba-coba ya kalau bukan Tuhan yang suruh kita memberikan apa yang ada semuanya itu. Itu bahaya. Kecuali kalau Tuhan gerakan untuk berikan kepada Tuhan yang terbaik, yang berharga pikir kita, itu sangat Tuhan hargai. Nah demikian juga dengan Abraham. Dia tidak pikir-pikir lagi nih. Pada waktu Tuhan suruh, persembahkan anakmu yang tunggal. Nah di situ Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Saya melihat di sini ada beberapa teman ya, yang orang yang sudah bertahun-tahun beribadah. Dan puji Tuhan ya bahwa iman dari teman-teman ini tidak bergantung kepada teman-teman yang lain. Walaupun teman-teman lain sudah keluar dari gereja ini, tapi teman-teman ini punya prinsip iman yang bukan berdasarkan teman keluar, saya ikut keluar. Keselamatan itu tidak bergantung, atau keselamatan itu tidak bisa goncengan, atau keselamatan itu tidak rombongan. Pribadi lepas pribadi. Saya tunjukkan ya, di Roma 14 ayat 12. Tolong Niko, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang, nih perhatikan nih, tentang dirinya sendiri kepada Allah. Diri sendiri, bukan rombongan. Nanti tuh akan dipertanggungjawabkannya itu oleh Tuhan tuh diri sendiri. Jadi kalau suami istri, itu nanti tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak bisa, kalau mungkin kita punya suami lebih rohani, itu akan menolong istri, no. Ya. Jadi kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan tuh harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi
mau-maunya sendiri. Nah kita kembali kalau contoh ya, contoh yang pertama adalah Tuhan Yesus ya. Bagaimana dia seorang, kalau dalam kitab Yesaya 42 itu yang mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada kita yang hidup di atasnya. Tuhan tuh pencipta dan kita ini ada ciptaannya. Jadi kita tidak bisa melakukan seperti apa yang mau-maunya kita ini. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Harganya itu telah lunas dibayar melalui penyaliban di atas kayu salib. Nah, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kalau pada waktu kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, itu kita harus pikir-pikir dua kali. Makanya kita nggak tahu nih apakah boleh atau tidak. Itu kadang-kadang seringkali iblis yang menjadi peranannya untuk nggak apa-apa lah, lakukan itu aja. Seolah-olah kita nggak ada yang lihat nih. Itu kompromi. Makanya kita perlu dengar-dengaran suara Tuhan. Kita belajar peka untuk mendengar suara Tuhan. Kita selalu belajar untuk hal-hal yang perkara kecil, tanya Tuhan. Supaya kita nggak ada kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau kita ditunjukin atau dikasih tahu ya, karena sudah terbiasa kita segala sesuatu tanya Tuhan, itu akan dibimbing. Tadi seperti yang di dalam Galatia 5 ayat 25 itu, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena kita cenderungnya nih, hidup kita ini selalu salah. Melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya tuh gak heran tadi yang di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga, kita harus latih. Dengar-dengaran suara Tuhan nih. Nah bagaimana kita bisa peka suara Tuhan, kita harus belajar membaca firman Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 itu dijanjikan bahwa setiap pagi Tuhan tuh pertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Tuhan tuh memberikan kepada kita lidah seorang murid supaya dengan perkataan kita memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Nah, setiap pagi Tuhan akan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita mau dipertajam pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, kita harus bangun pagi, cari Tuhan, baca Alkitab. Maka puji Tuhan nih dengan gembala Pak Manu yang setiap hari bangun pagi, yang mau kirimkan firman Tuhan, itu melatih kita untuk kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Supaya kita tidak ada kesalahan di dalam pada waktunya Tuhan mau panggil kita. Yang kedua, contoh yang kedua itu yang pertama adalah contoh Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan tuh mengosongkan dirinya. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah kita lihat bahwa Tuhan Yesus ini ya, dia sebagai Tuhan, sebagai pencipta, tetapi dia mau mengosongkan dirinya. Dan dia tidak egois, dia tinggalkan semua kemuliaan yang ada di sorga. Dia hanya satu tujuannya, untuk apa? Menyelamatkan manusia. Supaya manusia ini dipanggil lagi dan diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Karena sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka itu ada warisan dosa kepada kita. Dan kita perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah makanya dia tanggalkan segala kemuliaannya. Nah kita belajar taat kepada Tuhan ya. Di dalam kita menjalani hidup ini, kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita harus taat seperti Tuhan. Jangan melihat akan diri kita ini yang ada, apa yang kita miliki. Tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang
walaupun dia sebagai Tuhan pencipta langit, tetapi dia tanggalkan semuanya itu. Bahkan dia menjadi seorang manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia menjadi taat sampai mati di kayu salib. Makanya ada janji Tuhan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah makanya seperti tadi yang contoh yang Abraham, pada waktu dia diuji untuk imannya dan dia apakah dia masih mengasihi Tuhan pada waktu diminta anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Memang itu nggak mudah ya. Tapi karena Abraham ini saya percaya sudah dilatih dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan minta anaknya yang tunggal itu dengan susah payah dia dapatkan, tapi dia mau memberikan tanpa dia pertimbangan apa-apa. Nah bagaimana dengan saudara? Apakah kita berani memberikan sesuatu pada saat Tuhan nanti suatu saat akan diminta persembahkan apa yang kita miliki yang menjadi berharga. Seorang janda miskin itu dia hanya punya satu duit ya. Tapi karena dia ingin memberikan yang terbaik dari apa yang dia tidak miliki seperti orang yang kaya itu. Itu resikonya kalau dia bersembahkan semuanya, dia tidak bisa makan lagi. Tapi dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah dalam hidup kita, mungkin ada hal-hal yang selama ini yang kita pikir ini suatu berharga ya. Salah satunya hobi. Ada hobi yang saya kalau pikir-pikir lagi nih, hobi nih, dulu. Sekarang udah enggak. Itu kalau hobi mancing. Ini dulu nih ya. Sorry ya teman-teman ya kalau saya ada singgung tentang mancing, hobi mancing nih. Pagi-pagi bener, jam 3 udah siap-siap tuh mau berangkat mancing. Hasilnya 0. Nah itu kadang-kadang saya berpikir itu aja hobi bisa kita lakukan dengan berusaha, bangun pagi-pagi, supaya apa? Kita bisa dengan ekspektasinya nih bisa dapat ikan besar, dapat banyak ikan. Ternyata hasilnya 0. Nah kenapa kalau kita ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus melalui penyalipannya, kita tidak bisa memberikan yang terbaik waktunya. Hobi kalau misalnya Tuhan minta, serahkan kepadaku. Harus tuh, kita harus tinggalkan segala hobi kita itu. Dan kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah itu yang Tuhan minta. Berani gak saudara? Yang terakhir ya, perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ada ayatnya Niko? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uang yang diberikan kepada orang-orang miskin? Sampai di situ ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, di sini kita belajar juga seperti seorang perempuan Samaria yang meminyaki kaki Yesus. Dia tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi pada waktu itu dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Itu kalau dihitung-hitung ada berapa ratus juta kalau nggak salah ya. 225 juta kalau saya coba lihat ya. 300 dinar itu sama dengan 225 juta. Benar atau salahnya nanti saudara bisa cek dah. Tapi itu suatu hal yang berharga. Dia bisa persembahkan kepada Tuhan. Tapi ada orang lain mengkritik nih Yudas Iskariot.
Ngapain kasih dengan memberikan itu seperti sia-sia aja. Kenapa nggak kasih orang miskin? Seolah-olah sepertinya benar juga nih ya. Kasih aja orang yang buat diakonial gitu ya. Tapi di mata Tuhan tuh tidak seperti itu. Tuhan tuh menghargai dia. Dengan pemberiannya itu, dengan apa yang ada padanya yang berharga, dia persembahkan pada Tuhan. Hidup kita juga sama. Apakah kita bisa mempersembahkan selagi masih ada kesempatan? Jangan nanti kalau pada waktunya Tuhan mau panggil hidup kita ini, sudah berakhir, itu gak ada kesempatan lagi. Kembali lagi tadi yang seperti seorang anggota DPRD itu dari fraksi PDI Perjuangan. Umurnya cuma 48. Tiba-tiba dia jatuh tersungkur, akhirnya sudah meninggal. Dan tidak ada waktu lagi. Nah, kalau kita diberikan kesempatan sampai hari ini, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Entah itu dalam pelayanan, atau kita bisa memberikan persembahan, atau waktu kita bisa bersekutu dengan Tuhan, yang itu bisa kita berikan pada Tuhan, itu berharga buat kita. Itu yang Tuhan hargai atas hidup kita. Makanya kita belajar untuk tanya Tuhan. Tuhan, apa yang mau Engkau lakukan buat hidup saya? Untuk saya bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga pada waktu kita dipanggil Tuhan, itu akan dipertanyakan. Ayat terakhir di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya berkenan kepadanya. Ini penting ya, ayat 9 itu, berkenan kepadanya. Dan ayat 10-nya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu nanti akan dipertanyakan oleh Tuhan. Yang dilakukan hidup kita ini baik ataupun jahat. Satu lagi ayatnya, terakhir. Di Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat berikutnya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tunggu, jangan dipindahin dulu. Ini penting ya saudara ya. Bahwa murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Nah ini makanya Tuhan tuh ajar kita nih supaya belajar memberi yang terbaik menurut kita itu yang berharga kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman, itu ganjarannya adalah murka dan geram. Ayat berikutnya ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Perhatikan ya saudara, menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ini yang setiap kita merindukan, kita lakukan. Yaitu kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ayat 11-nya, sebab Allah tidak memandang bulu. Siapapun kita sebagai profesi dalam hidup kita ini, Tuhan tuh tidak memandang bulu. Seperti tadi yang saya katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Kita seolah-olah kita sudah berbuat banyak buat Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan tolak. Bahkan Tuhan tidak mengenal kita.
Itu yang buat cilaka ya. Makanya jangan buat hidup kita itu sia-sia. Selagi Tuhan beri kesempatan sampai hari ini, pergunakan waktu yang ada. Supaya hidup kita ini hari lepas hari ini Tuhan akan tanggalkan kehidupan yang tidak berkenan. Tuhan singkapkan dan kita buang dari segala kehidupan kita yang tidak berkenan. Tuhan berkati. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami minta pertolongan Roh Kudus yang bekerja menyertai setiap anak-anak-Mu dalam menjalani hidup hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang singkapkan segala selubung yang menutupi mata hati kami, supaya kami tanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, supaya hidup kami menjadi orang yang berkenan. Dan hidup kami hari lepas hari kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat Pak Agus, hambanya yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Agus. Tuhan pakai lebih heran lagi buat Pak Agus dan keluarga. Saudaraku baik, untuk selanjutnya kita akan siapkan buat persembahan kita hari ini. Sebelum kita memberi, kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kebenaran firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami boleh melakukannya dan menuntun kami untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Jika pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberi, puji syukur terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mau memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Biarlah pemberian kami ini boleh menyenangkan-Mu, boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin, amin. Baik saudaraku, di depan ada kotak-kotak yang tersedia untuk memberi buat persembahan kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati buat persembahan saudara. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Baik saudaraku, sebelum kita mendengarkan pengumuman dari multimedia, izinkan saya pada hari ini menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh sejenak mengangkat tangannya, ada? Ya, ada di sebelah situ. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami berharap untuk saudara minggu-minggu berikutnya boleh beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Nathan dan saya Yisrael. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Ibadah Singyut diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Ibadah Singyut Sabtu depan akan dilayani oleh Karohmat. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah kami. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pray, Praise, and Worship bulan ini akan diadakan pada tanggal 17 Mei 2025 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 3 dengan tema Menembus Dimensi Allah dengan pembicara Bapak Pendeta Antonius Nathan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 10 pagi dengan tema Masa Penantian dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Shalom rekan kompi yang terkasih, pada Sabtu kedua di bulan Juni kita akan mengadakan fellowship bersama. Kali ini kita akan mengadakan trekking sentul ceria melewati persawahan, sungai-sungai, dan gua-gua yang eksotik sambil berfellowship bersama. Fellowship akan diadakan pada tanggal 14 Juni 2025, kumpul di GBI Sungai Yordan Roksimas pukul setengah 7 pagi. Biaya per orang 130.000. Fellowship ini terbuka untuk seluruh rekan kompi dan seluruh jemaat pria. Jangan lewatkan acara ini, segera daftarkan sekarang ke Bapak Jimmy di 08131 555 9522. Ajak semua rekan-rekan pria untuk kita bersama menikmati suasana alam sambil berfellowship pria. Kamu punya produk kreatif dari usaha kecil atau rumahan? Atau kamu bagian dari UMKM yang siap unjuk gigi? Ini saatnya kamu tampil di ajang Product Competition 2025. Diselenggarakan oleh GBI Sungai Yordan Roksimas. Catat tanggalnya 16 Agustus 2025. Terbuka untuk umum, baik perorangan maupun grup, maksimal 3 orang per grup. Diutamakan untuk pelaku UMKM dan semua peserta wajib menyiapkan produk sendiri ya. Pemenang ditentukan langsung oleh penilaian juri dan hadiahnya. Juara 1 3 juta rupiah, juara 2 2 juta rupiah, juara 3 1 juta rupiah. Langsung daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan. Hubungi Kaminar di 0898 4646369. Product Competition 2025. Tunjukkan karyamu, ukir prestasimu. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada satu lagi pengumuman tambahan saudaraku, ada info basar dalam rangka mencari dana untuk acara Holy Party. Nanti di area parkir UMKM ada tersedia siomay ikan, jus detok, jus buah, dan salad buah. Ayo saudaraku semua kita bisa berpartisipasi untuk
menunjang acara Tuhan Holy Party. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Yang antusias di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat suaramu, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.